dari neraka. Makanya Yesus kan udah ke sorga, dia nyelamatin dirinya dulu dong. Jangan dia aja selamat terus mau nyelamatin orang. Makanya Yesus menunjukkan dirinya happy, dia bahagia, dia naik ke sorga anteng, duduk bertata sebagai raja, dikawal oleh para malaikat. Nah dia aja udah aman. Orang Dia aja aman nggak pasti selamat di bisa dunia, di mana mau menyelamatkan. nyelamatin orang. Dia aja di dunia nggak selamat. Di mana dia mau nyelamatin orang? Dia udah bangkit, cok. Dia udah bangkit dari kematian. Itu Artinya kan dia udah bahasanya aman. aja dirubah. Yang jelas dia nggak selamat. Umurnya cuma 33 tahun, nggak selamat dia. Kok nggak selamat sih orang bangkit dari kematian, gimana sih, otak ada di mana sih, kadang-kadang gue bingung sama lo. Nah, jadi Tuhan Dia pernah udah mati. bangkit, udah aman berarti. Jadi Kamu Tuhan pernah Luga, mati. kamu akan diusir Yesus loh kamu. Seperti yang tertulis di Matius 7, 21, 23 akan diusir kamu. Bukankah Lukas setiap 10 orang yang ayat berseru 20 kepadaku, baca, Tuhan, Lukas Tuhan, 10 ayat 20 akan masuk ke dalam namanya kerajaan terdaftar surga, di sorga. melainkan dia Lukas yang 10 ayat melakukan kehendak 20. Bapakku. Gitu loh, Lukas di 10 ayat surga. 20 lo baca. Ini Nah, Bang Sidik, Lukas 10 kenapa si Luga nggak ayat nikah-nikah sampai sekarang? Dia takut istrinya mengamalkan Amsal. Amsal 7:18 ya itu. Luga gini, Matius 7:21-23 itu, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, termasuk Luga, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang, Yesus berterus terang kepada Luga, ya, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu Luga, hanyalah kamu daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, apa yang kamu berbuat kejahatan, Luga? Kamu tahu nggak kamu berbuat kejahatan apa? Kamu menyembah dia sementara dia menyembah sang pencipta. Salah, lo sesat lo. Itu Loh. salah tafsir. Itu Loh. salah tafsir. Lo salah tafsir gimana sih? Sekarang gue yang jawab. Sekarang gue yang jawab. Lukas 10 ayat 20 itu murid-murid Yesus tuh ngusir setan loh. Sama, Matius juga kan ngusir setan kan. Di Matius yang ngusir setan diusir, ditolak sama Yesus. Oke. Satu kasus, Matius 7 ayat 21. Lalu di Lukas sama kasusnya. Tuhan, kami mau ngusir setan dalam namamu. Kayak gitu kan. Tapi Yesus bilang apa di ayat 20? Iya, makanya dengerin dulu. Murid-murid mengusir setan dalam nama Yesus di Matius 7 ayat 21 ditolak kan, masuk neraka. Oke. Di Lukas 10 ayat 20 murid-murid juga mengusir setan. Tapi kata Yesus apa? Berbahagialah karena namamu terdaftar di sorga. Sama-sama ngusir setan, yang satu masuk sorga, yang satu masuk neraka. Lalu alasannya kenapa masuk neraka? Bukan karena mengusir setannya yang masuk neraka. Mereka itu masuk neraka karena setelah mereka membuat KKR, kebaktian kebangunan rohani, mengusir setan, mereka berzinah, mereka check-in di hotel. Lalu pada hari-hari terakhir, waktu mereka mau dihakimi, mereka bilang, loh kan gue udah ngusir setan dalam nama Yesus. Gue udah bernubuat dalam nama Yesus. Tuhan bilang, iya lo bernubuat, tapi lo gak melakukan kehendak Bapa. Lo cekin, lo bercabul, lo berzina. Itulah yang menyebabkan orang itu ditolak. Jadi bukan mengusir setannya yang ditolak, bukan menyembah Yesusnya yang ditolak, tapi karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa, yaitu melakukan dosa-dosa lain. Begitu loh, Cok. Bukan. Loh, kok tidak melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus? Iya. Bingung kan? Dan ini loh, gini ya. Yesus gini bagus Pak. Jadi gini, Yesus itu kan kata-kata. Kata-kata ini kan harus ada yang menggerakkan. Kami kan dipimpin oleh pikiran kan. Yesus kan sebagai kata-kata kan berkata, bukan kehendakku, ya memang bukan kata-kata itu. Apa lagi? Betul, Yesus sebagai perkataan. Perkataan itu kan harus ada yang menggerakkan. Nggak mungkin ngomong sendiri. Makanya Yesus berkata, aku tidak melakukan kehendakku. Siapa yang memerintah Yesus untuk berkata-kata? Pikiran.
Bukan Kata-kata pikiran diperintah yang oleh memerintah pikiran, nggak Yesus mungkin itu. kata-kata diperintah oleh pantat. Allah. Siapa yang memerintahkan dia Dengerin berkata-kata? dulu, Yesus ini kan sebentar. Kan kita ngomong Yesus dulu nih sebagai firman nih. Firman itu kan kata-kata. Kata-kata bisa berbicara, kan ada yang menggerakkan, yaitu kan pikiran kan. Pikiran Dari awal memerintah sebenarnya. kata-kata untuk bicara. Nah, makanya gue udah bilang Bapak itu pikiran, anak itu adalah kata-kata, Roh Kudus itulah rohnya. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini satu orang, bukan Mana tiga dalilnya? orang. Kok satu orang? Nah, dalilnya Itu adalah asumsi itu, Yohanes asumsi 1 Trinitas ayat itu. 1. Dengerin Itu dulu, asumsi Trinitas. sebentar. Yohanes 1 ayat 1. Iya, nggak ada di Yohanes 1 buku. ayat Cuma 1. asumsi Trinitas saja itu. Dengerin dulu, cok, dia denger kok. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Yesus itu adalah kata-kata. Nggak dibilang Yesus ini seorang, bukan. Yesus itu kata-kata. Nah, kata-kata yang adalah Yesus ini kan butuh roh, Di mute dong, butuh noise, pemikiran. Denny, noise, di Pemikirannya mute lah dong. Allah Bapa. Gini Iya, iya, iya. Luga. Sebab Yesus berkata-kata bukan dari diri Yesus sendiri, tetapi Bapa yang mengutus Iya, Yesus. kata-kata itu Iya. kan harus ada otak yang Dengar menggerakkannya. dulu. Gimana sih lo? Bapalah sang penciptalah yang Oke. memerintahkan Yesus untuk mengatakan apa yang harus Yesus katakan dan Yesus sampaikan. Jadi di sini kata perintah Betul. ya, Setuju. dan Yesus tahu bahwa Setuju. perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang kamu katakan? Jadi apa yang Yesus katakan, Yesus menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepada Yesus. Jadi kalau tidak ada perintah sang Bapa, Yesus tidak akan bisa berkata-kata. Karena ada perintah sampai Yesus bisa berkata-kata, bernubuat. Begitu membangkitkan orang mati, berdoa. Jadi seperti itu, kan ada kata-kata perintah di sini. Nah, itulah yang dikatakan dengan pekerjaan-pekerjaan Yesus ini. Perintah-perintah sang Bapa untuk berkata-kata dia. Begitu, Luga. Oke, gue jawab ya. Ingat bahwa Bapak tidak pernah menampilkan dirinya di alam semesta. Udah 7.000 tahun dia nggak pernah menampilkan dirinya. Yang tampil selalu Yesus. Ya, Artinya memang Bapak ini gitu sebenarnya kan? siapa sih? Ya memang gitu kan. Yesus nyatanya. berkata, Bapak di dalam sebentar dulu. Gue lagi ngomong nih, jangan potong dulu. Yesus ini kan selalu dibilang aku diutus Bapa, tapi kan Bapa kan nggak pernah kelihatan. Tetapi yang selalu melakukan semua mujizat kan Yesus. Bapa itu nggak pernah bikin mujizat. Bapa nggak pernah lo kelihatan dia menampakkan Tuannya diri apa di bikin situ? mujizat. Bapak apa Yesus? Bapak kerjanya cuma sebentar dulu, adunya. Makanya dengerin dari awal kita harus pondasinya harus kuat. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Yesus itu cuman kata-kata, bukan orang. Yesus itu manusia. Yang jadi masalah adalah Yesus kata-kata, lu anggap orang, itu salah lunya. Yang bisa berkata-kata Yesus itu itu orang, adalah Pak Cilo. Yang bisa juga berkata-kata firman telah itu bukan orang. kata-kata itu bagi kejadian kok jadi kata-kata orang. Firman Kata-kata telah itu nggak menjadi bisa naik manusia. sepeda. Kata-kata nggak bisa ke blok. Dengerin dulu dong. Firman Gue telah capek menjadi nih. manusia. Tolong Bukan didengerin, gue jadi capek. Tuhan, bukan jadi kata-kata, telah menjadi manusia. Dengerin dulu gua ngomongnya gantian. Gue udah capek banget nih masalahnya. Resiko lu lah. Habis ini gue mau istirahat. Gue udah capek banget. Derita lu lah. Ya udah, makanya dengerin dulu. Iya, sebentar lagi gue mau istirahat masalahnya. Nah, kan gue udah bilang Yesus itu kan di dalam Alkitab cuma dibilang dia adalah kata-kata. Nggak pernah dia dibilang orang atau seorang, enggak. Tapi pada waktu dia menampakkan menjadi manusia, di situ udah bergabung. Sebentar dulu, Yesus yang kata-kata dia udah bergabung dengan Roh dan Bapa. Jadi Yesus yang berdiri itu, di dalam diri Yesus itu ada Bapa, ada Firman, ada Roh. Jadi bukan cuma Yesus lagi. Lah kalau Yesus berkata aku tidak melakukan kehendakku, dia sebagai kata-kata tidak bisa punya kehendak.
yang punya kehendak itu adalah pemikiran. Pemikiran inilah memerintah dia untuk berkata-kata. Jadi Bapa itu adalah pemikiran, Yesus itu adalah firman atau kata-kata, Roh Kudus itu adalah roh kuasa. Jadi Ya berarti ketiganya dia ini bukan satu Tuhan, orang dia adalah sebenarnya. perkataan. Tapi terlihatnya seperti dua orang. Betul, Yesus adalah perkataan. Itu kan diperintah oleh otak. Luga, Nggak ada Luga. perkataan diperintah oleh pantat atau kaki. Perkataan Luga. selalu diperintah oleh otak yang lebih tinggi dari dirinya. Yesus itu kan sudah Perkataan menjadi kan, daging. otak kan lebih tinggi daripada perkataan. Jadi gini, Makanya Luga. Bapak itu Apa adalah perintah pemikiran. Yesus itu? Enggak. Jangan ngomong aja. Jadi Apa Yesus susah? tidak dapat berbuat apa-apa dari diri Yesus sendiri. Ya kan? Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa dari diri Yesus sendiri. Yesus menghakimi sesuai apa? Iya, Sesuai dengan kata-kata apa yang Yesus kan sebagai Yesus kata-kata, dengar. di mana-mana kata-kata itu butuh otak, bro. Dengar dulu dong. Kan gue udah dengar dulu. bilang, kata-kata dulu. itu butuh otak untuk Iya, dengar mengarahkan dulu, nanti kamu perkataannya. sanggah kan gitu. Eh. Gimana sih? Kan satu-satu dulu ngomong, gitu kan. Nah, gini, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ya kan? Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang Yesus dengar, dan penghakiman Yesus itu adil, sebab Yesus tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku, yang mengutus Yesus. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Jadi seperti itu loh. Betul, setuju saya. Sama saya. Iya. Iya, saya Dia juga tidak bisa setuju. berbuat apa-apa. Setuju. Heeh. Betul, berarti Yesus bukan setuju. Allah. Iya betul, Yesus bukan Tuhan, hanya manusia Bukan biasa. begitu. Loh gimana Jangan sih? langsung simpulkan Katanya udah dulu. setuju sih. Aduh gimana kamu ini? Makanya kan gue Udah udah setuju, bilang. kirain udah Bentar, setuju gitu kan? ini waktu gua ya. Ini waktu gua. Gantian kita bicara biar Jangan biar lama-lama lah, jelas. gantian, Jangan tabrak-tabrakan. Yesus sebagai kata-kata, ya kata-kata ini kan harus ada yang menggerakkan. Misalnya gini, ngomong pakai otak dong. Ngomong pakai otak, artinya lu jangan ngomong nggak pakai otak. Kalau ngomong nggak pakai otak jatuhnya gitu jatuhnya. Kalau ngomong berbicara nggak pakai otak begini, ngomong tapi nggak ada arahannya. Bang Luga Makanya ingat Yesus nggak? sebagai kata-kata, dengerin dulu. Yesus sebagai kata-kata mengikuti arahan pikiran bilang, katakan pergi. Maka Yesus sebagai kata-kata mengatakan pergi. Artinya Yesus tidak mengikuti, dia sebagai kata-kata, dia tidak mengikuti kehendaknya. Karena kata-kata itu harus dituntun oleh otak. Misalnya ke Blok M. Otak bilang ke Blok M, maka mulut saya mengatakan ke Blok M. Jadi itu asumsi itu kata-kata Bang Luga. itu Bang Luga itu dipimpin asumsi, oleh nggak usah otak. dijelaskan di Makanya situ. Asumsi nggak usah dijelaskan. Bang Luga ingat nggak bilangan 23:19? Allah bukanlah manusia. Itu harus dipahamin itu. manusia Bilangan diciptakan rupa dan 23:19. gambar Allah Allah. bukanlah manusia Sama sehingga itu. ia berdosa. Cara Bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak Kejadian melakukannya. 1 ayat Atau berbicara 7, tidak menepatinya. manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi sama, cara kerjanya sama. Berarti Tuhan Allah itu manusia. Sama, cara kerjanya sama. Manusia, Tuhan itu manusia. Allah itu manusia. Tuhan Allah memang bukan manusia, tapi manusia itu gambarnya Tuhan. Oh, jadi Tuhan itu mirip Waktu dengan penciptaan manusia. siapa Luga? Waktu penciptaan siapa itu? Yang di kejadian Tuhan itu. Allah bukan Kejadian manusia, 1, tapi 26. manusia. Kejadian 1 ayat 26, ayat 27, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Ya. Allah. Jadi cara kerjanya Tuhan, cara pengenalan akan Tuhan itu sama. Jadi kalau Tuhan punya otak, manusia punya otak sama, cara kerjanya sama. Persis, nggak ada bedanya. Makanya gue udah bilang kata-kata itu yang nuntun pikiran. Makanya Bapa itu pikiran, Yesus itu kata-kata, Roh Kudus itu rohnya. Itu ketiganya satu orang. Luga itu Allah waktu penciptaan bukanlah siapa? Luga manusia, Adam, Bang. bukan Yesus. Bang. Adam kan itu kan? Tuhan bukanlah manusia, Bang. 23:19, Bang. Tuhan bukanlah manusia, Iya, Bang. Tuhan memang bukan manusia. Anjing Kenapa juga kan tahu kenapa kalau Tuhan dituhankan? bukan manusia. Tapi manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, goblok. Ya apa urusannya Sama ke sih lu. sana tuh? Nyambungnya kemana?
Iya, Yesus itu artinya manusia, Pak. gambarnya Tuhan. Anak Iya, manusia. gambarnya Tuhan itu sama dengan manusia. Kita ini sama dengan Tuhan gambarnya. Cuma kuasanya yang beda. Kita Tuhan Maha Kuasa, kita nggak Maha Kuasa. Yesus itu Tapi manusia apa gambarnya enggak? sama. Tuhan punya Yesus otak, itu manusia Tuhan bukan. punya perkataan. Yesus itu Ya, manusia bukan. Yesus badannya manusia, rohnya yang Ah, Tuhan. udah, titik. Rohnya Yesus Allah Tuhan. bukanlah manusia. Allah bukanlah Rohnya manusia, Yesus bukan Tuhan. Tuhan dia berarti. Cara Rohnya berpikirnya Yesus nggak kayak Tuhan, gitu. karena di dalam Yohanes Cara berpikir. 4:24 Allah itu roh. Nah, Kejadian 6 ayat 3 Luka, berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti di dalam diri Yesus ada roh Allah, sama seperti di dalam manusia juga ada roh Allah. Wah, Tuhan Begitu. semua kita nih Berarti berarti. kita juga Allah dong. Karena sesuai yang Oh, tidak tertulis kan. begini. Ya, makanya dengerin jawaban gua. Semua yang percaya kepada Yesus dipenuhi dan dihinggapi. Tetapi roh itu bukan milik manusia, itu rohnya Yesus. Roh Kudus itu rohnya Yesus. Itu asumsi tuh. Kita cuma Mana ada datanya dihinggapi. seperti itu. Ayatnya Yohanes 14 ayat 26. Ya, Baca. Roh Kudus akan turun dalam nama Yesus, bukan dalam nama Luga. Di alam semesta ini hanya nama Yesus yang bisa menurunkan Roh Kudus. Bisa nama yang lain. Yohanes 14 ayat 26. Luga, kalau untuk masuk dengan Roh Kudus Lukas 1:15 itu Yohanes juga masih dalam kandungan itu dia penuh dengan Roh Kudus loh. Malah dia penuh loh dengan Roh Kudus itu. Di Lukas 1:15. Lah, Iya, tadi seluruh para nabi jangankan Yohanes, Simpson, Makanya. Musa juga udah penuh Roh Kudus kok. iya. Jadi Makanya gini. gimana? Jadi gini. Ya Roh Kudus ada dari zaman dulu. Roh Yohanes. Kudus udah ada lah. Coba kamu buka di Yohanes 4:24, Allah itu roh. Gini nggak ya? Allah itu roh, betul ya? Yohanes 4:24. Di dalam Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti maksudnya di sini kan di dalam diri manusia ini kan ada roh Allah, seperti yang tertulis juga di dalam Yohanes 4:24, Allah itu roh. Berarti di dalam diri Yesus ini kan juga ada roh Allah, sama juga seperti di dalam diri manusia, sama-sama Kita memiliki semua roh Tuhan. Allah. Bukan. Loh, Ya, Allah semua kita makanya ini. baca. Alamak. Ini loh. Makanya baca ayat penjelasannya yang lebih konkret. Kan penjelasan yang lebih mana, konkret coba. itu kan dengan kedatangan Yesus diperjelas lagi ayat itu. Coba. Untuk memenuhi supaya kita menerima Roh Kudus itu hanya turun atas nama Yesus, ya. Jadi Roh Kudus tidak akan pernah turun kalau tidak atas nama Yesus. Nah, makanya orang Islam mempercayai Yesus sebagai nabi, mereka gagal mendapatkan Roh Kudus itu karena syarat mendapatkan Roh Kudus adalah mempercayai dan Itu. mengakui kuasa nama Yesus. Itu datanya mana? Sebentar dulu. Datanya mana? Makanya Asumsi kalian itu. nggak ada Roh Kudus. Yohanes 14:26. Yohanes 14 ayat 26 Roh Kudus. Loh, kan di Kisah Para Rasul kan Roh Kudus kan memenuhi murid-muridnya. Mereka berbahasa roh. Tanda penuh Roh Kudus ada. Mereka berbahasa roh, mereka dapat penglihatan, mereka bisa bikin mujizat-mujizat di dalam nama Yesus. Ada tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Nah, kalau lo sebagai orang Islam lo kan nggak ada Roh Kudus. Roh Kudus saja udah berubah jadi Jibril, nggak mungkin si Jibril masuk ke bool lu. Luga. Kamu jangan lari konteks. Yohanes 4:24, Allah itu roh. Roh itu Allah. Jadi Allah itu roh. Dengar ya. Allah itu roh. Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti di dalam diri Yesus juga kan ada roh Allah. Nah, di dalam diri manusia juga ada roh Allah. Sama-sama kita Allah dong kalau begitu, sama seperti Nggak ada. Yesus. Loh, Enggak ada kan. Loh, dibilang. Kejadian 6 ayat 3 baca dong. Kejadian 6 ayat 3 jangan baca dong. Iya kan. Gimana? Begini loh, Alkitab itu Loh. tidak bisa dibaca sepotong-sepotong. Lo baca di Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa, sebentar dulu. Barang siapa yang menerimanya akan dikuasa untuk menjadi anak Allah. Makanya murid-murid itu, Yohanes Pembaptis berkata begini, aku membaptis kamu dengan air, tetapi sebentar lagi dia yang tidak kamu kenal, yang lebih berkuasa daripada aku, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pertanyaannya, lu udah dibaptis dengan Roh Kudus belum? Emang Karena kamu pernah, untuk bisa penuh Roh Kudus harus dibaptis dengan Roh Kudus. emang kamu pernah melihat Roh Kudus? Yalah, burung merpati banyak di rumahku nih. Roh Kamu pernah Kudus melihat Roh Kudus itu?
Sebentar dulu. Loh, gimana? Sebentar Yohanes dulu, 14 ayat jangan 6 lari ke itu, situ Luga. kan kita. Luga, Oh, Yohanes Sebentar 14 ayat 6 dulu itu kan Yesus mengatakan, berkata, dengar dengar dulu. ini jangan lo Yohanes kalau lo 14 mau ayat 6, dibenci Yesus lo langsung berkata, ketakutan, akulah jalan jangan. yang kebenaran. kalau ketakutan. Dengar dulu, Yohanes 14:6. Yesus berkata, Ngomongnya akulah jalan dan satu-satu kebenaran aja. dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Benar dia ngomong kayak gini. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan, harus melalui dia. Dialah yang tahu Tuhan itu siapa. Dia yang mengajarkan Tuhan itu siapa. Dialah mengajarkan kebenaran itu seperti apa. Bukannya dia Betul. yang jadi Tuhan. Dia Makanya mengajarkan. makanya Yohanes, Maksudnya iya itu. makanya Yohanes, iya Yohanes 3 ayat 5. Orang kalau menyembah Tuhan kalau nggak kudus sebenarnya hukum dimatiin, dibakar. Menyembah Tuhan tanpa Roh Kudus itu hukumannya bakar. Makanya di Yohanes 3 ayat 5, barang siapa yang tidak dilahirkan dari Roh Kudus itu hukumannya hukuman mati. Nah, lo ini kan nggak ada Roh Kudus, dia tinggal nunggu doang lo dimatiin. Karena syarat masuk surga harus penuh Roh Kudus. Nah, lo kagak punya Roh Kudus, yang ada sama lo jin tomang. Ya habis lo. Dimatiin lo. Syarat masuk surga itu penuh Roh Kudus, makanya lo minta Roh Kudus. Luga. Roh Kudus mana lu rubah jadi si Gabriel ya, mati Assalamualaikum, sendiri lah lu. Rasid. Luga, tadi itu jangan lari kemana-mana. Coba kamu jelaskan, Allah itu roh. Waalaikumsalam, ya? Guru. Allah itu roh, ya kan? Dengar baik, Allah itu roh. Berarti Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus kan? Karena itu Allah itu roh kan? Nah, di dalam Kejadian 6 ayat 3 berfirmanlah Tuhan, rohku, jadi roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti manusia ini ada roh Allah. Ada kita ini roh Allah. Jadi tanpa Allah perlu semesta kamu ini. bilang membaptis dengan Roh Kudus, di dalam diri manusia itu ada roh Allah. Seperti yang tidak. satunya di dalam Tidak. Kejadian 6 ayat 3. Rohku Baca tidak akan dulu, tinggal baca dulu selama-lamanya Kejadian 6 ayat 3 tuh, baca dalam diri dulu, manusia. Ketika Ngapain juga kamu mau Sebentar, berbaptis dengan Roh Kudus Iya, sementara Kejadian 6 ayat 3 kan roh Allah sudah ketika ada di dalam diri jatuh manusia. dalam dosa. Sebentar. Iya, pada waktu Adam diciptakan dia penuh Roh Kudus, makanya dia bisa Kenapa lari ke berbicara Adam? dengan Tuhan, dia bisa di Taman Eden. Tapi pada waktu Adam jatuh dalam dosa, Roh Kudus itu mundur dari Adam. Makanya mereka diusir dari Taman Eden karena udah nggak ada Roh Kudus lagi. Nah, Berarti nggak ada roh lagi untuk Adam itu ya? memulihkan kembali supaya Roh Kudus kembali, makanya harus ada penebusan. Nggak ada. Dia cuma ada rohnya Adam sendiri, bukan Roh Kudus lagi. Makanya itu mana datanya? Data dia mundur itu mana? Yohanes 3 ayat Asumsi 5, doang. sabar. Jangan lu main-main data-data doang, padahal lu kagak punya data. Lo diam asumsi dulu, aja kan gue udah tadi. bilang tadi Yohanes 3 Karena ayat dia 5. berbuat dosa, Barang siapa Roh tidak Kudusnya mundur. Yohanes Karena dia ayat pernyataanmu dulu, mengatakan weh. karena dia buat dosa, Roh Kudusnya mundur. Mana kan Yesus pernyataannya? ngomong, barang siapa yang tidak dilahirkan dari Roh Kudus itu nggak boleh masuk surga. Lo ini kan nggak ada Roh Kudus, makanya nggak boleh masuk surga. Lo nya syarat Ada masuk roh, surga mati itu lah. harus penuh Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa masuk surga. Makanya Yesus datang untuk membaptis orang dengan Roh Kudus. Nah, lo kagak mau terima Roh Kudus aja lo udah berubah jadi Jibril. Termasuk makanya di dalam diri lo nggak ada Roh Kudus, yang ada jin tomang. Ya tinggal nunggu mampus doang lu. Itu. Udah lah ya, udah malam ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Aku berkata, Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Gini, Yohanes gini, Yohanes 3 nomor 5 ini gini bunyinya. Luga ini, aduh gimana sih Luga ini? Luga ini parah ini Luga. Keenamnya Lu juga dibaca cuma ayat. Jangan 35 aja, Yohanes 3. 35. Makanya murid-murid Yesus itu disuruh penuh Roh Kudus supaya mereka layak ke surga kan. Makanya aku akan mengutus Roh Kudus di hari Pentakosta. Roh Kudus tercurah supaya mereka bisa layak masuk surga. Nah, Roh Kudus sudah dikirim, lo nolak malah lu rubah jadi Gabriel, ya matilah lu. Roh Gini. Kudus dirubah jadi Gabriel, si lontongnya matilah. 8 ini dengan Nikodemus. Gini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, ini Tuan ya, kamu tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Oke? Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya."
Jadi sini sudah jelas ini Yohanes 3 ini. Nah, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ya kan? Nah, masuk di 34, 3 nomor 4. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya yang dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ya, dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Gitu kan? Jadi apa yang dilahirkan dari daging, nggak bisa Bentar masuk dulu. surga artinya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana-mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang hadir dari roh. Jadi ini nggak seperti yang kamu katakan tadi, Luga. Aduh, kamu baca dari atas dong. Dari Yohanes 3 nomor 1. Bukan kamu langsung comot ke situ. Barang siapa, oke, ayat Ngarang. 5 ya. Ayat 5. Ayat 5. Barang Dari siapa satu bacanya, tidak jangan dari dilahirkan dari air dan roh, dia tidak masuk kerajaan Allah, nggak bisa masuk. Artinya lo nggak bisa masuk sorga kalau lo tidak penuh Roh Kudus. Nggak ada di situ Makanya dikatakan Roh murid-murid Kudus. itu disuruh nunggu di loteng Yerusalem. Loteng Yerusalem. Ada di situ. Air Roh dan Kudus roh, itu. roh ini kan Roh roh aja di situ. Kudus. Aduh. Roh aja. Makanya Mana lu ada baca kudus di ayat situ? yang lagi. Ini Sebentar dialog, dulu, ini aduh. dialog, diskusi ini kata Nikodemus jangan- kepadanya. Ini diskusi bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim? Nah, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya, roh Kerajaan Allah gitu loh. sorga kan. Nah, artinya gini, kalau lo tidak dilahirkan dari roh, lo nggak bisa masuk sorga. Lo udah dilahirkan dari roh belum? Lah, emang kita semua ini dilahirkan dari apa? Roh itu ciptaan Tuhan. Zakaria berapa itu? Roh itu ciptaan Tuhan ya, kita emang kalau nggak ada roh emang bisa hidup? Roh itu ciptaan Tuhan. Dalam diri manusia itu kan ada. Orang malah lari Di dalam kemana-mana. diri manusia itu kan ada roh. Gila. Seperti juga yang tertulis di dalam Kejadian 6 nomor 3. Diam Coba. dulu. Gimana? Diam dulu, lo. Roh itu ciptaan Tuhan di Zakaria mana nih? Muter-muter, jarang gila. Loh, Makanya lo diam dulu. ucap ini ntar. Lu diam dulu. Coba saya sekali lagi Gua mau Zakaria. ngomong lo diam. Iya, Zakaria 12 nomor 1 dulu. Nah ini ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Nah, kalau kamu masuk di Zakaria ini, kamu bertentangan juga dengan Yohanes 4:4. Allah itu roh. Nah, coba kamu gimana? Kamu paparkan tentang roh ini. Sementara kalau di dalam Al-Quran, apabila engkau bertanya tentang roh, ya kamu cuma mengetahui cuma sedikit. Sebentar. Silakan. Ucok, lu bisa diam dulu nggak? Ucok. Makanya lu diam dulu, Ucok. Baba. Nah, pada waktu Yesus dibaptis, makanya ada Roh Kudus turun seperti burung merpati turun atas Yesus. Ya, itu adalah sebenarnya contoh. Kalau orang tidak dipenuhi Roh Kudus, itu kalau kata Rasul Paulus di Roma 8 ayat 9, barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Artinya, kalau lo tidak di dalam diri lo tidak ada Roh Kudus, lo bukan punya Tuhan. Tuhan bilang lo bukan punya gua, lo punya siapa? Punya bapak lo Lucifer. Makanya kita harus penuh Roh Kudus. Di Lukas 3 ayat 16, Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang lebih berkuasa daripada aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Artinya akan memenuhi kamu dengan Roh Kudus. Siapa yang bisa memenuhi kita dengan Roh Kudus? Yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang persyaratan masuk sorga, Yesus sudah bilang di Yohanes pasal 16, Roh Kudus akan kuutus dan dia akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Artinya, Roh Kudus inilah pelindung kita sampai kita dibawa ke sorga. Jadi kalau kita pengen ke sorga, harus ada Roh Kudus.
Dan Yesus sudah membayarnya dengan lunas dengan mati di kayu salib. Makanya pada waktu Yesus mati di kayu salib, itu ada tirai bait suci terbelah. Kalau di zaman Musa, itu ada 3 ruangan. Ruang Maha Mati Kudus, di kayu ruang salib lagi kudus, ke dan bawah ruang ini. pelataran. Anjay. Sebentar Kamu dulu, sebentar. Oh, iya iya Nah, iya iya. Udah lompat di sebentar kayu salib dulu, juga. orang lagi ngejelasin. Sebentar Iya. dulu. Nah, dulu di zaman Musa, yang bisa masuk ruang Maha Kudus itu cuma imam besar. Jadi imam besar ini pun kalau dia punya dosa, dia masuk ruang Maha Kudus, dia bisa mati di situ. Makanya dia harus ditarik pakai rantai kakinya. Kalau dia mati, tapi kalau dia suci, Gila. maka dia bisa. Jadi yang bisa masuk ruang Maha Kudus itu adalah cuma imam besar. Tapi pada waktu Yesus mati di kayu salib, ini tirainya ini terkoyak. Makanya kan ada tuh dibilang, maka terkoyaklah tirai di bait Allah. Artinya orang sudah bisa penuh Roh Kudus pada waktu Yesus mati di kayu salib. Makanya murid-murid Yesus di Kisah Rasul pasal 2 dinasihatin, kamu jangan pergi dulu sebelum kamu kuasa dari Roh Kudus. Makanya murid-murid di Kisah Rasul 2 mereka nggak mau pergi, mereka penuh Roh Kudus, maka mereka berbahasa roh, mereka ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Nah, kalau lu kan sebagai orang Islam kan, Roh Kudus yang tadinya materai keselamatan udah lu rubah jadi Jibril, udah lu ganti jadi Jibril. Ya salah lu sendiri. Sama lu ganti jadi Jibril lah. Jadi gini Luga, Kamu Luga masuk tidak akal lah. ada. Kamu tadi mengatakan tentang Roh Kudus tadi Lo sebenarnya nggak itu bisa ke surga tanpa Roh Kudus. dulu. Bentar, gantian Itu dong. Kamu manusia ngomong saya hina dan diam. manusia berdosa. Saya ngomong, Makanya lo butuh Roh Kudus. kamu ngerocos. Ini kamu emang lahir dari mulut duluan ya kamu ini? Iyalah, ngomong lah, Cok. Lah, kamu ngomong saya diam kok. Gimana sih? Nah gini, kamu tadi membahas tentang roh. Sementara kamu tadi memaparkan Yohanes berapa nggak ada tertulis seperti itu. Itu dialog, ya kan? Nah, kamu masuk di dalam persaliban loh. Nah, persaliban ini untuk menebus dosa Adam kan di situ yang tertulis di dalam Roma berapa ya kalau dosa Adam. Nah, sekarang saya minta waktu persaliban itu, Yesus itu. Sekarang coba kamu cari dalil itu mana menyatakan bahwasanya Yesus dilahirkan untuk Mana Yesus menyatakan bahwasanya dia dilahirkan untuk menebus dosa Adam atau dosa waris? Mana dalilnya? Ayo, coba kamu paparkan mana dalilnya itu? Dia menyatakan begini ya. Coba kamu ada dalilnya. Dia menyatakan dia dilahirkan untuk menebus dosa Adam atau dosa waris. Silakan. Oke, gue jawab ya. Kita fokus dulu ke satu tema. Jangan lo udah kegencet, lo lompat satu tema. Yo, Ntar kamu yang digencet lompat. lagi, lompat lagi. Gue Kamu yang tahu lompat di persaliban yang sih. bermain di belakang lo nih jin. Sebentar, Jin. ya. Lo nggak menyadarin yang di belakang yang ada di conggoran lo ini jin. Makanya gue tahu permainan jin ini kayak gimana. Makanya gue sadarkan lo. Kita fokus di satu tema. Iya, Yohanes lo 3 nggak nomor sadar 5 lo kan? tuh lagi dipikir sama jin. Yohanes 3 nomor 5 kan? Kok Tidak ada di jin? situ jawab Fokus Yesus. Ini kan dialog. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Ini nggak ada Roh Kudus. Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan? Jadi baca dong apa yang dilahirkan dari daging. Nah, ini. Jadi baca sampai ke bawah dong. Iya, Mana sih Mbak. kamu membaca? Oke. Bacanya kan nggak boleh satu-satu ayat kan. Makanya kan dikatakan tidak ada roh, tidak dilahirkan dari roh tidak bisa masuk surga. Nah, kita pelajari roh ini apa. Nah, Roh ini kita apa? perhatikan lagi ayat-ayat ajaran Yesus selanjutnya. Yesus berkata bahwa dia akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus, penghibur. Apa tujuan penghibur ini? Supaya melindungi, menjaga kita dari setan-setan. Makanya kita harus dipenuhi Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, Yesus sendiri pun penuh dengan Roh Kudus, nabi-nabi pun penuh dengan Roh Kudus. Kenapa lo yang manusia hina dan gembel, lo nggak mau penuh Roh Kudus? Nabi aja, Yohanes Pembaptis dari perut mamanya dia udah penuh Roh Kudus. Sementara lo tukang tambal ban, orang gila, nggak mau lo penuh Roh Kudus. Wah, seterak aja lo. Udahlah, satu dulu lah, capek gue ngomong sama lo. Malam juga. Ih, kabur. Padahal saya mau bawa tentang Yohanes 14:16 ini tentang mengenai Roh Kudus. Ya, lu udah mau kabur. Gini. Jadi, lo Tadi di grup 11 Sebenarnya, sudah 3 jam tadi ya. oh ya udah. Sambung besok. Biar lo capek, jangan Udah capek gua. debat lagi. Nantilah besok kita Ayo, ketemu bro. lagi Luga ya. Nanti Dari gua sore, blender Mas. kamu ya. Dari Blender sore lagi kamu. ngomongin Roh Kudus mulu. Kapan kudisnya?
Kabur. Kabur. Capek dia. Aduh. Itu dari maghrib kayaknya ya. Dari jam berapa tadi dia masuk ke sini? Iya. Luar biasa emang. Baru masuk sini baru setengah jam. Oh, baru setengah jam. Tadi di rumahnya Bang Wan juga kita itu sama dia. Oh iya itu tadi yang saya nonton berarti. Terus ketemu lagi di sini dikejar Mana berarti. dia kabur dia? Kabur dia. Kabur. Kudisan. Padahal dari Yohanes itu yang dimaksud dengan Yohanes 14 sampai 17, Yohanes 15 26, 16 nomor 13 itu bukan, itu Jibril loh, itu Gabriel itu. Kalau kita bahas tuh peparannya itu. Kasihan nabinya nggak ada Tentang- mujizatnya. Jika penghibur itu yang diutus dari Bapa kan, dari Roh kebenaran yang keluar dari Bapa itu, ia bersaksi tentang Yesus di situ. Shalom. Kasihan Nabi Luga. Gak pintar-pintar. Ngacau juga itu orang. Mana itu Iya. Nabi sesat tadi itu? Perasaan tadi ada di itu di bawah. Udah turun. Padahal dia kalau dia mualaf pintar loh dia. Kalau dia jadi mualaf ya. Kalau dia mualaf ini si Luga itu. Ya, kan Kita udah doakan dapat saja pintar itulah makanya. semoga diberi hidayah dia. Amin. Kalian doakan dia semoga dapat hidayah. Dia aja tadi nyuruh aku Kristen lagi. Kayak begitu hidayah udah mental. Bang Sidik, andai dia di Islam itu mau menjadi nabi, udah dikipas habis itu Bang Sidik. Oh iya. Udah di karantina dia. Apa nih? Baos istiqomah ya? Istiqomah kak, istiqomah ya? Apanya istiqomah? Didoai istiqomah amin gitu. Amin. Amin. Nah, Istiqomah tuh maksudnya kamu tetap mau jadi muslim loh Mbak, maksudnya gitu. Oh, Mungkin emang makanya mau istiqomah itu artinya apa? yakin teguh. Oh, Karena coba saya paparkan dikit ya. Berkeyakinan berkeyakinan teguh. Coba kita bahas dikit ya, cuma 4 ayat ini gini tentang roh ini ya. Roh Kudus ini. Yohanes 14 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17 ya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 15 nomor 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, keterangan di sini, keterangan ini ya di atas ini dengan jelas mengaitkan roh kebenaran dengan penyampaian wahyu, pesan dan ilham dari Allah. Dan dijelaskan bahwa roh kebenaran tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri kan, tetapi akan mengatakan segala sesuatu yang didengarnya dari Allah. Dan dengan kata lain, ayat-ayat dari Yohanes ini dengan jelas mengisyaratkan bahwa roh kebenaran atau Roh Kudus tunduk kepada Allah dan bukan mitra yang sejajar dengannya. Ini berarti bahwa roh kebenaran tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi akan mengatakan segala sesuatu yang didengarnya dari Sang Pencipta. Dijelaskan juga dalam ayat Yohanes ini yang di atas ini bahwa dunia tidak dapat melihat dia dan dan tidak mengenal dia. Ini berarti bahwa roh kebenaran tersebut adalah makhluk gaib yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu pilihan Allah. Nah, ini Gabriel ini, roh kebenaran melaksanakan tugas yang sama menyampaikan wahyu pesan dengan malaikat Jibril. Oleh karenanya diisyaratkan dalam bahwa Gabriel adalah roh kebenaran dan bahwa roh kebenaran adalah Roh Kudus. Nah, jadi
jika Gabriel adalah penyampai wahyu dan jika Roh Kudus adalah roh kebenaran, maka Gabriel adalah Roh Kudus. Jadi jelas di sini sebenarnya ini Gabriel gitu loh. Bukan Allah itu sendiri. Bang Sidik, kayaknya itu Roh Kudus itu cuma berada di dalam konteks LAI, Bang ya. Karena saya pernah dengar katanya itu nggak ada kata Roh Kudus itu dalam dalam teks yang semacam dari Arab Saudi yang original di sana. Iya. Jadi gini, dia sudah nggak bisa lari tadi. Dua itu yang dia nggak bisa lari, tentang Yohanes 4:24 Allah itu roh. Terus Kejadian 6:3 itu memang mental. Karena kalau kita masuk di Yohanes 4:24 Allah itu roh, tetapi kita masuk di Kejadian 6:3 berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Karena masuk juga di dalam Zakaria. Jadi mereka untuk menyebarkan roh ini bingung sendiri. Karena kalau di dalam Islam kan sudah mengatakan bahwasanya apabila ditanyakan tentang roh, maka kita hanya mengetahui roh itu cuma sedikit. Buktinya kan sekarang kan, nah seakan-akan mereka tahu tentang roh kebenaran, roh kudus, roh yang ya apa ya, roh kudus, roh kebenaran, roh apa juga. Sementara mereka nggak bisa menjelaskan gitu loh. Begitu. Silakan Rashid. Oke, saya terusin. Capek saya. Lanjutin. Kamu dari mana nih? Kamu pakai profil apa lagi tuh? Harus diganti-ganti lah. Jadi sesuaiin aja pokoknya. Akun perang. Sispanse. Aduh, parah. Kemarin saya ini Gurunda Sidik kemarin ketemu di Billy di tempatnya Terosoki. Waduh, bahagia banget gua bikin kejang-kejang. Ya, saya lihat itu. Saya lihat itu Bang Rasid waktu berapa ini ya? Pokoknya 7 lawan 1. Gurih banget. Kalau nggak salah itu sekitar 9 koma ya waktu dia buka 9 room. Saya perhatikan itu Bang Rasid. Iya. Seru. Bahagia banget gua. Kejang-kejang si Yayo. Bahagia dibawa ke sini. Tapi kalau nggak salah itu ada itu satu Bang Rasid yang cewek. Ada satu cewek yang marah-marah itu. Iya, itu kepanasan, udah nggak sanggup dengerin. Kenapa sih? Bang, kalau semacam ada kepanasan begitu langsung rukiah saja Bang. Aduh, teman-teman dilanjut ya, ngantuk mata ini. Nggak tahu. Nggak seru ya? Iya Bang. Nggak seru, nggak ada Oten, ada Sidik sama Rashid ini. Bosan juga aku dengarnya. Baru gua naik udah bosan. Jangan gitulah Simpai. Waduh, Simpai ini. Maaf. Dia tiba-tiba ini dia tiba-tiba naik dia tiba-tiba ngebahas Rasulullah gitu kan, ngomong pokoknya dia maksa pokoknya Nabi Muhammad itu katanya budaknya Khadijah. Gue biarin dulu bernarasi. Udah begitu dia udah mulai nanya, gue bilang ya pokoknya dia tuh pekerja katanya. Gue bilang dia bekerja untuk diri sendiri. Dia bilang pokoknya dia tuh pekerja, intinya dia pekerja. Gue bilang pokoknya siapapun yang bekerja dia itu budak. Gue bilang oh berarti Jokowi budak, para menteri budak. Wah mulai langsung emosi. Nggak begitu maksudnya. Ya udah bagaimana, udah gue jelasin kan, bisa nggak gue jelasin pada diem pada, ya kan? Ya udah nih ya, kafir dengerin. Pada diem tuh gue ngomong kayak gitu. Pada diem beneran. Gue bilang di kafir dengerin. Rasulullah itu bekerja untuk dirinya sendiri. Kenapa dia dijuluki Umi? Pada saat itu dia itu pedagang yang paling jujur pada saat itu. Makanya banyak orang yang menanam saham kepada doi. Nah, terutama juga Khadijah yang paling banyak menanam saham. Makanya Anda bilang, karena Khadijah menanam saham, bedakan bos. Kalau lu ngomong pekerja itu semuanya budak, ya berarti korporat di Jakarta ini semua direktur utama, semua CEO di situ budak dong. Udah mulai kalang kabut, udah mulai terakhir. 1 Korintus 4 ayat 10 itu aja lah ya kuncinya. Udah ya semuanya. Udah gua bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gua bantai, nggak usah pakai ayat, langsung aja gua bilangin. Terus itu kuluknya Yesus Tuhan juga bukan? Itu Yesus disunat. Itu kuluknya Yesus Tuhan juga bukan?
Nah, Yesus berak, Tuhan juga bukan. Itu beraknya Tuhan juga, itu pipisnya Tuhan juga. Jadi yang mana yang Tuhan? Banyak amat. Udah gue beberin. Gue beberin semuanya ayat-ayat yang menunjukkan Tuhannya dua. Gue kan ahli Tuhan dua. Ahli Tuhannya dua. Allahu Akbar. Aduh. Aduh, parah. Parah nonton ini. Tadi si Luga ya, katanya Iya. si Gibril apa malaikat kan. Gabriel. Nah, coba kita Gabriel. masuk tadi kan. Nah, coba masuk di gini. Tadi kan udah paparannya Yohanes. Nah, masuk di Matius. Matius 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut gitu kan. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri kan. Lukas 1:26-27, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu kan Maria. Nah, lebih jelas di identifikasi tersebut dapat dilihat dalam Al-Quran dengan mengontraskan 3 ayat masing-masing membahas penyampaian wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Dalam ayat pertama, Gabriel diidentifikasi dengan namanya sebagai penyampai wahyu kepada Nabi Muhammad. Dalam ayat kedua, Gabriel diidentifikasi dengan gelarnya Roh Kudus gitu kan, sebagai penyampai wahyu kepada Nabi Muhammad. Dan dalam ayat ketiga, Gabriel diidentifikasi dengan julukan Roh Kebenaran sebagai penyampai wahyu kepada Nabi Muhammad gitu kan. Nah, seperti di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 97 ya. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Gabriel, maka Gabriel itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran surat 16 nomor ayat 102 ya. Katakanlah Roh Kudus, Gabriel, ya ini kan namanya Gabriel ya, Roh Kudus, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, dengan meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk saat kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran surat 26 ayat 192 193. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dibawa turun oleh Roh Kebenaran, yaitu Gabriel. Jadi ringkasnya, Gabriel tidak lain adalah Roh Kudus, sementara agama Kristen telah meninggikan derajat Gabriel dengan gelar Roh Kudus sehingga memiliki hubungan kemitraan dengan penciptanya Allah dalam konsep ketuhanan Tritunggal. Jadi Islam meneguhkan kembali keesaan Allah yang secara tegas menantang segala bentuk ideologi politeistik dan tetap melihat Gabriel atau Roh Kudus hanya sebagai malaikat Allah yang menyampaikan pesan-pesannya kepada umat manusia. Allah. Assalamualaikum Bang Rashid, itu Bang Rashid. Ada itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dijelaskan dulu Bang Rashid. Kenapa? Itu ada tapi di bawah itu si Rambo M itu. Ya, dia udah gue bilang Allah, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Terus dia bilang, berarti abang jarang baca Al-Quran ya? Setauku bukan gitu jawabannya. Gue bilang, iya betul, saya nggak pernah baca Al-Quran. Ya udah selesai. Ya kan? Coba. Apa mau dijawab orang kayak begitu? Kalau dia merasa lebih pintar, lebih hebat, ya sudah. Coba naik saya turun. Siapa tadi? Rambo. Rambo 0M kayak ini. Iya. Bang Sidik monitor coba Bang Sidik. Rambo Ya. mau naik. Rambo mau Itu naik. tadi Rambo M katanya nanya itu, menurut Al-Quran kenapa Tuhan nggak bisa punya anak? Coba Bang Sidik. naik. Mau naik Rambo. Coba typing lagi. Mau naik Rambo. Ya emang Quran jelas, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Naik. Coba. Naik aja dia, kita diskusi, jangan nggak usah jawab kalau dia nggak mau naik. naik Rambo. Iya, bilang iya. Naik, kita Typing diskusi dua arah gitu loh. Jangan cuman Enggak apa-apa, slow aja Rambo. Ayo, naik yuk. Nah kan, diem kan langsung bulu kuduknya langsung merinding sampai ke kepala, terus ketakutan, keringetan. Sejak Sebenarnya- kapan Tuhan punya anak? sebenarnya gini ya. Kalau Oten Tuhan ini beranak gini. itu bukan Tuhan-Tuhanan. Allah tidak Sebenarnya beranak dan tidak diperanakan. Allah itu Sebenarnya bukan gini. makhluk. Iya, lanjut Bang Sidik. Sebenarnya gini ya. Yesus itu kan sudah turun, ya kan?
sudah katanya reinkarnasi, tapi dalam dalil tidak ada. Nah, oke, kita ikuti. Sudah turun gitu kan. Kalau memang mau menghapus dosa, sesimpel-simpelnya kan gini, dia buat pengajaran dulu ya, misal contoh gitu kan. Sebelum disalib nih kan, dia udah bikin pengajaran. Nah, setelah itu kan ya dia bisa naik ke langit jadi raksasa, terus dilihat banyak orang kan. Akulah Tuhan, dosa kalian telah aku ampuni, kan gitu. Aku yang akan menebus dosa kalian. Udah ya aku pergi ya, bye. Kan gitu kan? Itu aja sih, simple. Loh, udah turun pula, malah pula Tuhan sudah turun katanya. Udah menjelma reinkarnasi, malah pula disalib. Malah pula berteriak-teriak, Eli Eli lama safatani. Tuhan Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi rancu kan? Sebenarnya kalau sudah turun ngapain juga pula disalib? Apa itu sebenarnya? Ya kan? Kan begitu. Simpel aja sih. Mah heran gua. Iya, karena Allah tidak punya pasangan. Iya, benar. Tolol. Parah. Itu cuma mancing-mancing ah. Nah, coba kita bahas lagi ya di Gabriel tadi ya. Nah, ini ada ayatnya gini. Matius 1:18 bukan. Sebelah lagi rame tuh roomnya siapa itu? Pak Amir. Pak Amir. Wow, sampai 1K penontonnya itu. Pak Amir tapi tidur. Pak Amir tidur kan? Tidur, iya. Pak Lutuye sama Bang Handi. Melawak di sana, saya suruh turun aja, dia turun dulu takut ketahuan. Coba tahu nggak berapa yang meminta permintaan naik? 72 orang. Di mana? Di tempatnya Pak Amir. Pak Amirnya tidur. Pak Amirnya tidur. Tumben dia tidur jam segini. Biasa dia sampai pagi. Tuh Bang Sidik, baca tuh di bawah tuh. Belajar lagi kamu Rasid, rajin baca Al-Quran Bang. Iya. Itu saya jelaskan juga itu. Bila karena Tuhan kami itu bukan makhluk. Tuhanmu aja yang reinkarnasi, nggak punya anak menurut kitabmu. Oh iya. Jadi gini, sadar tidak? Di dunia apologet sekarang ini, banyak yang ngerasa dirinya hebat, pinter, lebih tahu, menjawab. Tapi nggak ada nyali buat naik ketika ada Oten di atas. Betul sekali Bang Rasid. Nah, ada juga yang ngerasa dirinya hebat, Sebenarnya dia itu saya nggak bisa yakin naik, kalau Rambo itu bisa naik, Kristen juga. bisa ngomong, tapi Coba gini, nggak tahu cara ngomong. Ya, siap. Logika yang paling pas dua gini ya. Katanya kan Allah Islam kan sang pencipta ini kan tidak di framing lah tidak bisa menjadi manusia. Sementara ini kan di dalam Kristen itu kan Tuhan itu bisa menjadi manusia ya. Nah, coba analogi yang pas gini ya. Yang bisa diterima dengan akal gini ya. Kalau di dalam Kristen itu Lukas 1:37 itu tidak ada mustahil bagi Tuhan, dan Kristen selalu mengatakan bahwasanya Tuhan itu bisa jadi apapun. Setelah ditanya bisa jadi kotoran, katanya bisa. Nah, dibandingkan dengan Islam, kemahakuasaan Allah itu maha besar. Kalau namanya maha besar, mustahil dia jadi maha kecil. Allah itu maha suci, ya kan? Kalau dia mustahil dia akan jadi maha kotor, ya kan? Nah, sementara di dalam kekristenan ini mengatakan Tuhan itu bisa jadi apapun, bisa jadi kotoran. Pula dibilang, saya sering diskusi sama Oten, oh iya bisa, ini. Jadi dia bisa jadi, sekarang dia menjadi manusia. Kemahabesarannya kalau sudah jadi manusia berarti kecil. Oke ya. Karena namanya manusia yang hidup di dalam bumi, ya kecil kali. Coba kita dari pesawat aja, kita nggak usah keluar bumi. Kita di pesawat aja kita lihat, baru di atas pesawat nih kita lihat penduduk ini. Rumah-rumah itu walaupun gedung-gedung itu kelihatan kecil loh. Bayangin coba. Nah, terus katanya bisa jadi kotoran. Letak kesucian maha suci itu Tuhan di mana? Terus ditombak, terus dibunuh. Maha kuasanya Tuhan itu di mana? Sudah menjadi manusia Tuhan katanya ditombak, dibunuh, mati pula. Biasanya logikanya itu pasti kalau semacam di Oten pasti bilang untuk penebusan dosa. Katanya kalau nggak mati itu nggak berarti dosa manusia nggak ditebus. Pasti itu jawabannya. Terserah loh. Makanya saya bilang tadi kan simpel aja, kan sudah turun pula.
ya kan? Kalau ya istilahnya oke lah pengajaran setahun atau 2 tahun gitu kan, Tuhan nih padahal masuk logika nggak Tuhan mengajar. Tapi oke kita ngikut juga ya, ikut dari dia masih kecil gitu kan, kok Tuhan dari kecil dari besar terus mengajar gitu kan, lagi gitu kan. Tapi oke lah seperti itu kan. Tapi sebelum ada persaliban ya, kan dia bisa naik juga, iya kan? Saya adalah Tuhan kan gitu. Kayak jadi raksasa atau seperti apa kan dilihat banyak orang kan gitu. Simpel kan? Dosa kalian akan kuampuni. Oke ya, saya pergi dulu ya, bye. Kan gitu. Kan gitu kan. Simpel sih sebenarnya. Udah turun pula, malah mau disalib pula. Jadi dan tidak terlihat tanda-tanda kekuasaannya itu seperti apa ya, kecuali dia berdoa, itu pun berdoa kepada Sang Pencipta, menghidupkan orang mati, apapun mujizat itu berdoa kepada Sang Pencipta. Lu anehnya kok Kristen nggak bisa berpikir lo kan? Itu loh. Parah. Iya, percaya Rambo. Tuhan itu bisa bikin apa saja, buat apa saja. Tapi Tuhan itu tidak akan menjadi ciptaan, karena dia Sang Pencipta. Yang lebih aneh lagi kemarin saya dengar nih para onten-onten nih, para pendeta-pendeta. Aduh, mantap. Bahwa Yesus itu bisa nembus dinding kan. Gitu. Iya, Yesus itu bisa nembus dinding gitu. Bisa keluar masuk nembus dinding gitu. Sakti, artinya sakti, karena Yesus itu roh. Nah, ayo, siapa yang tahu namanya Yesus nama panggilannya Yesus pas bayi? Siapa yang tahu? Ayo. Ada 2 nama panggilannya, ayo. Siapa yang tahu? Si Baco mungkin. Bukan. Encus tahu. Jangan kepancing sama Rambo itu, bukan. Saya nggak yakin dia itu onten, nggak. Terus gini kan. Oke lah karena mereka mengatakan bahasanya oh Yesus itu dalam sisi kemanusiaan. Oke. Kita ambil parameter waktu dia di dalam kandungan sang ibunya gitu kan. Sementara yang di dalam kandungan ibunya itu kan, kalau mereka mengatakan itu Tuhan, berarti ibunya bisa dong karena udah ada Tuhan dalam dirinya kan. Lah ibunya kan bisa terbang, bisa menghilang, ya kan? Bisa ke langit kan gitu. Kan gitu ya. Naik yuk Rambo. Asik nih Rambo, kalau Anda Kristen naik yuk. Saya turun nggak apa-apa. Saya di bawah, saya dengar aja. Oh sekali udah tidur kali Hos. Hos. Harus mas standby. Minta naik. Tidur Hos. Karena dia commute saja tadi saya minta permintaan langsung dinaikkan, berarti dia standby itu. Ya, standby. Saya baru aja masuk minta permintaan langsung dinaikkan. Enak aja udah HP baru tidur. Itu kata Ridho nama Yesus. Itu kata Ridho nama Yesus kecil Ade. Dek. Bang Rashid jangan menyerang pribadi Mbak BP, nanti kena sepak gitu Bang. Gak mau naik dia. Nama panggilannya nggak mau nama naik. panggilannya Yesus waktu bayi ini apa waktu masih disusuin dipanggilnya Ius aus. Sini nete. Ius aus. Ntar lagi hostnya nih kok on cam nih hostnya. Kalau mau begitu, makan on cam ya. Begitu udah mulai jalan, encus lari nak, encus lari. Oh nyonyo encus lari. Pesawatan mangap begitu. Encus lucu. Itu predator siapkan palung kuburan. Aduh. Ini naga laut. Siapa itu naga laut? Kristen. Islam kali yang naga laut. Yang lalu dia naga bonar tapi udah berubah jadi naga laut. Ada yang nggak bisa. Aduh. Encus pipis dulu ya. Encus pipis. Dulu. Encus pipis gitu kan. Encus pipis. Aduh. Oh, encus mau pipis. Bahasamu nyampur apa sih? Ada yang nggak Oten bisa. kata Bang Umar. Itu senaga laut Oten kata Bang Umar. Bahasamu nyampur. Makanya ganti namamu, nggak usah naga laut, naga bonar. Aduh. Oke, Bes lanjut, saya bikin kopi dulu. Kalau Os nggak bangun-bangun nih kita rungkat aja. Cari mundur-mandir gitu kan. Naik gini, Bes, naik di room Oten gitu. Nak kacokan gitu. Iya, Dek, ganti akun lagi, Nak.
Bang Sidik mau berani naik ke koma Kristen? Masalahnya Kalau saya udah nggak mau dinaikkan, psikopat nggak mau, Turunin sibilin aja nggak mau. hostnya turunin aja. Coba turun host, Rambo naikkan. masalahnya kalau Rashid udah naik nggak mungkin gua naik. Rashid udah naik nggak mungkin Bang Sidik dinaikin. Itu hal yang sangat mustahil, mau hancur agamanya kalau gua berdua dinaikin. Iya. Duel mode Bang ya. Iya, kalau gue sendiri dinaikin, mereka berusaha untuk mempertahankan agamanya. Tapi kalau gue berdua Kalau dinaikin, ada runtuh Oten ini agamanya. aja yang diturunin. Nggak apa-apa dek. Udah lu Sini diem, aja. lu diem di situ open cam, udah diem. Mbak Didi sudah Apa? bisa open cam. Sudah, kemarin udah pernah open cam tahu. Coba Kapan? Nggak berasa. Coba pilih open cam. Oten kata buru Sinaga. Pakai tank top. Astagfirullahaladzim. Ya udah buka, ya udah buka. Maksudnya ya udah pakai gitu. Predator. Predator. Aduh. Saya mau bikin akun lagi, tapi saya harus pakai soundcat. Jadi suara saya kan nggak kedengaran, nggak ketahuan kan. Bang Sidik, siapa si Tuyule itu tadi? Kalau masih begini masih ketahuan gitu loh. Kalau ada soundcat yang bisa setel suaranya kayak bayi-bayi itu nggak bisa.